Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memulai video ini, pertama-tama perkenalkan nama lengkap saya Agustina Noberta Kidikewa dari kelas C semester 3 dengan NIM 1903030095. Berikut saya akan menjelaskan materi dari buku review kedua yang berjudul Kejahatan dan Pembunuhan dan Perubahan Sosial. Dalam buku yang kedua ini, yang dijelaskan oleh James Medliton, adalah tentang kejahatan pembunuhan. James adalah seorang duda yang berumur 54 tahun dan sekaligus pemilik rumah umum di Newark yang bersama dengan anak-anaknya dengan kejam membunuh pasangan suami istri yang berpergian, yaitu Tuan dan Nyonya Kingsley, yang telah menginap di penginapan mereka tersebut. Maksud dari James dan anak-anaknya melakukan pembunuhan terhadap kedua pasangan tersebut adalah dengan mengambil tasnya dan menemukan tas itu yang berisi uang dan barang berharga dalam jumlah yang sangat besar. Pembunuhan yang dilakukan secara sadis, yaitu dengan sengaja memotong tenggorokan kedua mempelai tersebut dengan cara yang sangat mengejutkan. Tetapi akhirnya kejahatan yang dilakukan oleh James tersebut diketahui oleh semua orang, maka James akan dijatuhkan hukuman mati. Setelah dijatuhkannya hukuman mati, dibuatlah pidato terakhir yang berisi tentang dia yang tenang dengan nasib buruk dalam beberapa menit dan memisahkan jiwaku dari tubuhku. Maksud dari pidato singkat tersebut adalah bahwa James akan segera dijatuhkan hukuman mati dan diluncurkan ke dalam keabadian. Kisah selebaran kejahatan nyata ini merupakan contoh klasik yang menjadi fokus penelitian kita. Dan sekarang kisah ini menjadi salah satu bentuk sastra jalanan, dan selama hampir 300 tahun hingga pertengahan abad ke-19 mereka dicetak dan dijual ke seluruh negeri. Mereka diterbitkan dalam berbagai topik, baik dari segi politik hingga skandal kerajaan. Tetapi subjek yang paling populer yang diliput oleh kalangan luas tidak diragukan lagi, yaitu terkait dengan kejahatan dan hukuman, terutama pembunuhan dan eksekusi. Kisah-kisah ini bisa berjalan ke beberapa edisi lebar dan akan mencakup semua aspek proses peradilan pidana hingga persidangan pembunuhan tersebut. Namun, setelah dicermati lebih dekat, menjadi jelas bahwa pembaca kritis dapat menyediakan portal
di mana kita dapat menangkap wawasan tentang kehidupan dan kerugian generasi sebelumnya, dan ini dapat memungkinkan kita untuk menangkap kembali sikap mental dan adat istiadat suatu bangsa. Oleh karena itu, sikap kritis ini banyak ahli yang menghargai bukti sosial dan budaya yang diberikan. Dengan demikian, contoh awal dari budaya masa ini mencerminkan keterikatan publik dan pada kejahatan dan hukuman. Namun dengan demikian, dapat dikemukakan di sini bahwa fokus utama pada masalah moralitas kriminal ini mencapai tujuan yang lebih spesifik, yaitu membangkitkan emosi karena laporan dan gambar yang beredar dalam konteks kejahatan dan hukuman yang berusaha secara efektif memprovokasi pembacanya, dan dalam melakukannya memperluas kemampuan mereka untuk merangkul kompleksitas tertentu dari dunia yang lebih luas. Hal ini tentu saja paling tepat jika menunjuk pada pihak-pihak yang secara khusus melakukan kejahatan dan hukuman. Tetapi, apa yang menjadi akar dari popularitas dan daya tarik ini pada jangka panjang mereka? Apakah lembaran pembunuhan ini adalah bentuk hiburan kasar yang mencerminkan keterkaitan orang-orang terhadap kejahatan dan hukuman? Atau apakah sisi-sisi ini berbicara tentang sesuatu yang lebih? Pertanyaan ini telah menjadi inti dari banyak pertimbangan dan debat akademis terkait dengan kejahatan, dan terutama dengan mereka yang berfokus pada eksekusi dan pidato terakhir dari penjahat yang dihukum mati ini. Mungkin tidak mengherankan lagi bahwa teks narasi yang dibuat tersebut dengan tema peringatan kriminal yang menyesal dan keadilan yang penuh dendam ini. Pada periode awal modern ini, sayap lebar pasti digunakan oleh negara untuk menyebarkan propaganda dan seringkali dapat digunakan untuk tujuan yang lebih praktis dan religius, dan untuk memanfaatkan bentuk sastra khusus ini. Pendekatan mentalitas dalam sejarah memiliki 3 ciri utama, yaitu menekankan kita pada sikap kolektif. Ini bahwa berkaitan dengan menyoroti asumsi sadar dan pemikiran sehari-hari kita. Sekian video yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.